Hai semuanya, kita ketemu lagi di Belajar Bareng Aljabar Linier. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait jenis solusi dari sistem persamaan linier. Baik, kita akan mulai membahas terkait jenis dari SPL, solusi dari SPL dengan representasi dari sistem persamaan linier dua variabel yang kemarin sudah kita bahas pada video sebelumnya, yaitu 5x plus y kurangi 3 dan 2x min y sama dengan 4 yang memiliki solusi yaitu x sama dengan 1 dan y sama dengan min 2, atau kita tuliskan berupa 1,2 di dalam kurung. Nah, representasi dari sistem persamaan linier ini berupa grafik persamaan garis karena dia persamaan linier dua variabel. Yang untuk persamaan pertama yaitu 5x ditambah y sama dengan 3, ketika kita gambar grafiknya seperti ini yang warna merah. Kemudian untuk yang persamaan kedua 2x min y sama dengan 4, maka akan ketemu grafik dengan berwarna biru persamaan kedua. Nah, ternyata ketika kita gambar di grafik maka akan berpotongan di satu titik, yaitu titik 1, min 2. Nah, persamaan yang memiliki solusi seperti ini kita sebut sistem persamaan linier dua variabel yang konsisten. Mungkin nggak sih ada solusi lain? Mungkin sekali, yaitu seperti ini. Ketika dua persamaan itu ketika digambarkan di dalam grafik menjadi dua garis yang sejajar, maka dia nggak ada solusi atau tidak ada titik yang berpotongan. Kemudian ini yang kedua, seperti kasus sistem persamaan yang kita miliki tadi, akan berpotongan di satu titik. Kemudian kemungkinan yang ketiga yaitu memiliki banyak solusi ketika dia garisnya berimpit. Jadi dua garis tadi berimpit menjadi satu, maka solusinya adalah titik-titik yang ada di dalam sini yang jumlahnya tak terhingga. Nah, jika tidak ada solusi maka kita akan menyebutnya sistem persamaan yang tidak konsisten atau inkonsisten. Ketika tepat satu solusi, karena ada solusi, maka kita sebut SPL-nya adalah konsisten. Ketika tak hingga banyak solusi juga kita sebut persamaan yang konsisten. Ada tiga kemungkinan dari solusi, yaitu yang pertama, tidak ada solusi, yang kedua, tepat satu solusi, yang ketiga, banyak solusi yang jumlahnya tak hingga. Tidak ada yang lain, hanya ada tiga kemungkinan ini. Sekarang kita punya satu contoh, yaitu sistem persamaan dengan bentuk x plus y sama dengan 4 dan 3x plus 3y sama dengan 6. Coba gimana kira-kira cara menyelesaikannya? Otomatis kita masih ingat kan kalau menyelesaikan SPL itu pakai eliminasi, substitusi atau campuran gitu kan ya. Sekarang kita coba pakai metode eliminasi. Kalau kita pengen mengeliminasi P2, nah kita ingin mengeliminasi P2 sehingga di sini kita pengen 3y-nya bernilai 0. Maka kita bisa mengeliminasi 3y ini dengan menambahkan persamaan 2 ini dengan min 3 kalinya dengan persamaan pertama gitu kan ya. Kita lihat di sini, maka hasilnya akan menjadi 3x ditambah dengan min 3x, maka hasilnya akan jadi 0. Kemudian untuk suku berikutnya 3y kita kurangi dengan min 3 dari y, maka hasilnya juga 0, sehingga persamaan kedua ini menjadi 0 sama dengan min 6. Kok bisa min 6? Nah, berarti kan kita pakai prosedur gini nih. 6 kita tambah dengan min 3 kali 4, berarti 6 ditambah dengan min 12. Maka 6 ini ketika kita eliminasi akan menjadi min 6, seperti itu. Dari sini kita peroleh, kelihatan ya, x plus y sama dengan 4 dan yang kedua adalah 0 sama dengan min 6. Coba kita perhatikan yang di 0 sama dengan min 6.
Di sini kontradiksi sekali kan, karena nggak mungkin dong 0 itu sama dengan min 6. Artinya SPL ini tidak punya solusi. Berikutnya kita punya contoh yang kedua, yaitu sistem persamaan X kurangi Y sama dengan 1 dan 2X plus Y sama dengan 6. Oke, dari sistem persamaan linear ini kita ingin mengeliminasi apa dulu? Misalkan saya ingin mengeliminasi 2X dulu. Supaya 2X ini jadi 0, maka saya bisa menambahkan 2X dengan min 2 kalinya X gitu kan ya, supaya jadi 0. Artinya cara eliminasi yang saya lakukan nanti adalah menambahkan P2 persamaan kedua ini saya tambahkan dengan min 2 kali P1, min 2 kali ini, maka akan menjadi, kita lihat 2X nya jadi 0 kan ya, karena mau kita eliminasi tadi. 2X ditambah min 2 kali X, maka hasilnya adalah 0. Kemudian untuk suku kedua yaitu Y ini kita tambah dengan min 2 kali min Y, artinya Y ditambah plus Y, maka hasilnya adalah 3Y. Kemudian untuk yang 6 kita lakukan hal yang sama. 6 kita tambah dengan min 2 kali 1, artinya 6 dikurangi 2 hasilnya adalah 4, sehingga persamaan kedua ini menjadi 3Y sama dengan 4. Nah, dari sini kita lanjutkan. Akhirnya dari sini kita punya persamaan 3Y sama dengan 4, artinya Y nya sama dengan 4/3. Nah, lalu kita lakukan proses substitusi ke dalam sini, maka kita peroleh X dikurangi 4/3 sama dengan 1, atau bisa kita ubah jadi X sama dengan 1 plus Y sama dengan 1 ditambah 4/3 adalah 7/3. Di sini kita peroleh bahwa dia memiliki satu solusi, yaitu X sama dengan 7/3 dan Y sama dengan 4/3. Jadi solusinya ini artinya memiliki satu solusi. Kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Saya punya persamaan 3X min 2Y sama dengan 1 dan 16X min 8Y sama dengan 4. Kalau kita ingin eliminasi dengan cara yang sama seperti contoh 1 dan 2, saya pengen mengeliminasi 16X. Artinya di sini supaya 16X ini jadi 0, maka baris kedua harus saya tambahkan dengan min 4 dari baris pertama. Sehingga di sini diperoleh 4X min 2Y sama dengan 1. Kemudian yang baris kedua ini berubah jadi 0. Untuk yang suku kedua kita hitung min 8 ditambah dengan min 4 kali min 2Y, yaitu min 8Y ditambah 8Y, artinya berubah jadi 0 deh. Nah, akhirnya kita punya persamaan 4X dikurangi 2Y sama dengan 1. Kita amati di sini ketika muncul 0 sama dengan 0. Nah, ini artinya nggak berpengaruh ya. Di persamaan kedua ini nggak berpengaruh. Artinya kita hanya melihat persamaan yang pertama. Kita proses di persamaan pertama ini sehingga solusinya adalah semua yang memenuhi persamaan 4X dikurangi 2Y sama dengan 1. Di sini kita coba nyatakan X di dalam Y, kita lakukan proses aljabar sehingga kita peroleh 1/4 ditambah setengah Y. Apa makna dari ini? Makna dari ini adalah kita bisa menandai Y ini dengan variabel bebas apapun. Kita ganti dengan variabel apapun yang disebut variabel bebas atau parameter yang disebut T. Maknanya adalah bisa kita substitusi dengan sebarang bilangan real. Seperti itu. Nah, sehingga kita bisa memiliki suatu persamaan, solusinya adalah X sama dengan setengah X sama dengan 1/4 ditambah setengah T
dan juga Y sama dengan T. Nah, persamaan yang seperti ini bisa kita tuliskan menjadi solusinya berupa 1/4 ditambah setengah T, T, di mana T itu adalah sebarang bilangan real. Artinya di sini solusinya jumlahnya itu tak hingga, karena bilangan real itu jumlahnya tak terhingga, seperti itu. Nah, persamaan yang ini yang kita peroleh tadi, X sama dengan 1/4 ditambah setengah T dan Y sama dengan T, ini merupakan persamaan parametrik. Nah, persamaan parametrik ini bermakna dia menjadi solusi dari sistem persamaan yang sudah kita miliki tadi. Nah, saya ingin menggambarkan di contoh lain terkait persamaan parametrik, yaitu di persamaan X dikurangi Y ditambah 2Z sama dengan 5 dan 2X kurangi 2Y ditambah 4Z sama dengan 10, dan persamaan yang ketiga adalah 3X dikurangi 3Y ditambah 6Z sama dengan 15. Dari bentuknya bisa kita lihat di sini kalau mereka merupakan persamaan yang sama, tetapi tinggal dari persamaan 1 menjadi persamaan 2 kita kalikan 2, gitu kan ya, kelihatan kan ya. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini kita melakukan metode yang sama. Kita perlu mengeliminasi 2X dan 3X supaya nanti ini berubah jadi 0, kita eliminasi. Maka kita butuh proses menambahkan persamaan kedua dengan negatif 2 dikali persamaan pertama. Dan untuk persamaan ketiga kita eliminasi dengan menambahkan persamaan ketiga dengan min 3 kalinya persamaan pertama, sehingga ketika kita operasikan akan menjadi ini 0, ini juga 0. Kalau teman-teman pengen ngecek, min 2 ditambah min 2 kali min 1Y, gitu kan ya, akhirnya jadi 0. Ini juga jadi 0, ini juga jadi 0, ini juga jadi 0. Ini 0, ini 0. Sehingga yang tersisa tinggal X dikurangi Y ditambah 2Z sama dengan 5. Dari sini kita bisa menandai Y dan juga Z dengan suatu parameter. Kalau Y kita tandai dengan parameter R, kalau Z kita tandai dengan parameter S. Artinya nanti nilai Y sama Z nya itu bebas, nanti yang tinggal yang terikat adalah nilai X nya, sehingga kita peroleh suatu persamaan solusi seperti ini. Y nya sama dengan R, Z nya sama dengan S. Kemudian kita substitusi Y sama dengan R dan Z sama dengan S ke dalam persamaan ini, maka kita peroleh X nya sama dengan 5 ditambah R dikurangi 2S. Nah, persamaan ini artinya menjadi persamaan parametrik. Persamaan parametrik ini bisa kita sebut sebagai solusi umum atau general solution dari SPL yang kita miliki ini. Jadi SPL ini memiliki general solution, yaitu solusi yang tak hingga banyaknya berupa persamaan parametrik X sama dengan 5 plus R dikurangi 2S, di mana Y nya sama dengan R, Z nya sama dengan S. Oke teman-teman, sekian terkait solusi dari SPL. Jadi ada 3 solusi. Semoga dari contoh-contoh solusi ini bisa memberikan gambaran kepada teman-teman gimana cara atau prosedur memperoleh solusi dari. Oke, sampai jumpa di materi-materi yang lain. Bye.